Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas tentang bab 6, yaitu penentuan harga pokok berdasarkan proses (proses costing). Nama-nama dari kelompok 12 adalah: yang pertama ada Ade Media Aulia, yang kedua Asnidar, yang ketiga Puspawati, dan yang terakhir saya sendiri, Anggraini Novi Pratiwi Iqbar. Materi pembahasan yang pertama ada karakteristik kegiatan produk berdasarkan proses. Yang kedua, pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok. Yang ketiga, penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Yang keempat, input berganda dan departemen berganda. Dan yang terakhir, lampiran 6A.2 laporan produksi penentuan harga pokok first in dan first out. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kegiatan produk berdasarkan proses. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, penentuan harga pokok proses. Helblend National Supplement, sebuah perusahaan yang memproduksi mineral, herbal, dan vitamin. Oke, di sini saya akan mengambil contoh menggunakan BP. Proses produksi membantu dalam menentukan cara terbaik dan menghitung biayanya. Sebagai contoh penghilangan, biaya BP di Whiting, Indiana dapat memproses sampai 400 barel minyak mentah per hari. Satu barel minyak mentah disuling menjadi sejumlah produk yang berbeda seperti bensin, minyak pemanas, gemuk, dan aspal. Dalam situasi tersebut, sebagian besar produk yang sejenis melalui sejumlah proses yang identik, karena setiap produk dalam lini produk melalui proses yang menerima atau yang disebut seperti dosis, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama, maka tidak perlu mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan BET atau seperti dilakukan oleh sistem penentuan harga pokok berdasarkan pesanan. Sebaliknya, biaya diakumulasikan oleh proses penentuan harga pokok berdasarkan proses berjalan dengan baik saat produk-produk yang relatif homogen melalui serangkaian proses yang menerima jumlah biaya produksi yang sama. Baik, berikut yang tadi saya jelaskan itu adalah contohnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Helblend National Supplement, sebuah perusahaan yang memproduksi mineral, herbal, dan vitamin. Itu menggunakan 3 proses. Yang pertama tuh yaitu 3 prosesnya. Yang pertama yang dinamakan pencampuran atau pengambilan. Apa sih yang dimaksud dengan pencampuran atau pengambilan? Dalam departemen pencampuran atau pengambilan untuk sebuah produksi tertentu, herbal, vitamin, dan mineral, dan bahan baku atau biasanya seberapa pengikat seperti tepung jagung yang tepat yang dipilih diukur dalam proporsi yang telah ditentukan dan kemudian digabungkan dalam sebuah mixer untuk dicampurkan. Saat proses pencampuran selesai, bauran yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke departemen pengapsulan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pengapsulan? Itu adalah proses keduanya. Pengapsulan dalam pengapsulan vitamin, mineral, atau herbal yang telah dicampurkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin mengisi 1,5 dari kapsul dan segel pengaman dipasangkan. Seluruh proses tersebut dikerjakan dengan mesin atau yang disebut dengan overhead. Dalam departemen ini terdiri atas penyusunan mesin, memeliharakan mesin, penyediaan, tunjangan, lampu, dan listrik. Terakhir, kapsul dipindahkan ke departemen pembotolan. Yang terakhir, proses pembotolan. Dalam departemen pembotolan, kapsul dimasukkan ke dalam botol yang kemudian akan ditutup secara mekanis. Para pekerja kemudian secara manual memasukkan jumlah botol yang tepat ke dalam sebuah kotak yang akan dikirimkan kepada para pengecer. Oke, itu adalah 3 contoh proses dari mineral, herbal, dan baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis proses. Yang pertama, pemprosesan sekuensial atau mengharuskan sebuah unit melalui suatu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara berurutan. Di sini ada ilustrasi pemprosesan sekuensial. Yang pertama, pencampuran, pengapsulan, pembotolan, dan barang jadi. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan berdasarkan proses, seluruh unit
biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses membawa sebuah produk satu langkah lebih dekat ke penyelesaian. Dalam setiap sebuah proses tertentu terselesaikan, barang telah selesai sebagai dipindahkan ke departemen berikutnya. Setelah melalui departemen akhir, barang-barang dinyatakan selesai seluruhnya dan dipindahkan ke gudang penyimpanan. Yang kedua, pemrosesan paralel adalah pola pemrosesan yang lain yang mengharuskan dua atau lebih prosesan sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Unit-unit yang telah diselesaikan sebagian, misalnya dua subkomponen, dapat dikerjakan secara simultan dalam proses yang berbeda dan kemudian dibawa secara bersama-sama. Dalam proses terakhir, untuk menyelesaikan, perhatikan misalnya perusahaan membuat hard disk drive untuk komputer pribadi. Dalam satu rangkaian proses warhead diproduksi, dirakit, dan ujikan. Dalam rangkaian proses kedua, papan sirkuit yang tercetak diproduksi dan diujikan. Dua subkomponen utama ini kemudian dirakit menjadi satu di proses terakhir. Dan adapun terdapat juga bentuk pemrosesan paralel yang lain. Namun, pola pemrosesan yang ada di sebuah perusahaan, seluruh unit diproduksi berbagai kesamaan karena unit-unit yang ada homogen dan diproses dalam kegiatan operasi yang sama. Untuk sebuah proses, setiap unit diproduksi dalam sebuah periode seharusnya menerima biaya per unit yang sama. Memahami bagaimana biaya per unit dihitung membutuhkan pemahaman atas arus biaya produksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang menerapkan metode penentuan harga pokok berdasarkan proses. Mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Laporan produksi adalah sebuah dokumen yang mengikhtisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang dipindahkan ke dalam dari departemen sebelumnya, serta biaya-biaya yang ditambahkan dalam departemen seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bagian-bagian dalam laporan produksi ada dua. Yang pertama, bagian informasi unit. Yang kedua, bagian informasi biaya. Bagian informasi unit memiliki dua pembagian utama. Yang pertama, unit untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua, unit yang dipertanggungjawabkan. Dan bagian informasi biaya juga memiliki dua pembagian utama. Yang pertama, biaya untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua, biaya yang dipertanggungjawabkan. Pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Persediaan barang dalam proses menyebabkan dua permasalahan. Yang pertama, mendefinisikan jumlah unit yang diproduksi dapat menyulitkan, karena beberapa unit yang diproduksi dalam sebuah periode telah selesai diproduksi, sementara unit yang masih ada di persediaan akhir belum selesai. Yang kedua, bagaimana seharusnya biaya dan pekerjaan barang dalam proses awal. Dua metode memperlakukan persediaan barang dalam proses akhir. Yang pertama, metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Menggabungkan biaya persediaan awal dan pekerjaan yang dilakukan dengan biaya dan pekerjaan periode terkini untuk menghitung biaya per unit periode ini. Yang kedua, metode penentuan harga pokok FIFO. Memisahkan pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen dalam persediaan awal
dari pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen yang diproduksi selama periode terkini. Penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. 5 langkah dalam penyusunan laporan produksi. Langkah pertama, analisis arus fisik. Langkah kedua, perhitungan unit ekuivalen. Langkah ketiga, perhitungan biaya per unit. Langkah keempat, penilaian persediaan atau barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi biaya. Penyusunan laporan produksi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang diminta adalah susunan laporan produksi. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama arus fisik, unit yang dipertanggungjawabkan. Unit pada barang dalam proses awal senilai 20.000. Unit yang dimulai adalah 40.000. Jadi total unit yang dipertanggungjawabkan adalah 60.000 unit. Untuk unit ekuivalen, unit yang diselesaikan adalah 50.000. Unit pada barang dalam proses adalah 2.500. Jadi total unit ekuivalennya adalah 52.500. Unit yang dipertanggungjawabkan. Ini ada unit yang diselesaikan sebanyak 50.000 dan unit pada barang dalam proses akhir adalah senilai 10.000. Jadi total unit yang dipertanggungjawabkan adalah 60.000. Nah, informasi biaya. Biaya yang dipertanggungjawabkan dalam barang dalam proses yaitu 3.525 ditambah dengan yang dikeluarkan pada periode ini itu 10.125. Jadi total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 13.650 dengan biaya per unit ekuivalen adalah 0,26. Biaya yang dipertanggungjawabkan barang yang dipindahkan keluar yaitu 0,26 dikali 5.000. Barang dalam proses akhir yaitu 0,26 kali 2.500. Total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 13.650. Input berganda dan departemen berganda. Pembebanan input produksi yang tidak seragam atau tidak merata dengan mengasumsikan pembebanan biaya konversi yang tidak seragam, tenaga kerja langsung dan overhead menjadi masuk akal. Menghitung unit ekuivalen, biaya per unit dan menilainya. Persediaan dengan input yang tidak seragam. Nah, informasinya adalah Departemen Percampuran memiliki data berikut. Yang pertama, unit dalam proses 1 September tuh selesai 10.000 unit. Unit selesai dan dipindahkan keluar yaitu 60.000. Unit dalam proses 30 September 40% selesai itu 20.000. Biayanya adalah biaya dalam proses September itu bahan bakunya 1.600, biaya konversinya Rp200, ditambahkan jadinya 1.800. Biaya saat ini yaitu bahan bakunya ada 12.000, biaya konversinya ada 3.200, totalnya 15.200. Langkah kedua sampai keempat menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua itu menghitung unit ekuivalen pembebanan yang tidak seragam. Yaitu unit yang diselesaikan ada 60.000
konversi ada 60.000. Ditambahkan unit pada barang dalam proses akhir. Presentasinya dikalikan presentase penyelesaian. Jadi 20.000 dikali 100% dan 20.000 dikali 40%. Itu unit dalam prosesnya tadi. Ada yang 20.000 kali 100 jadinya 20.000. 20.000 kali 40% jadinya 8.000. Nah, unit output ekuivalennya adalah untuk bahan bakunya 80.000, totalnya 80.000, sedangkan konversinya totalnya jadi 68.000. Nah, langkah ketiga adalah perhitungan biaya per unit. Biaya bahan baku per unit yaitu 1.600 ditambah 12.000 dibagi 80.000 menghasilkan 0,17. Biaya konversi per unit yaitu 200 ditambah 3.200 dibagi dengan 68.000 hasilnya 0,05. Nah, total biaya per unit adalah biaya bahan baku per unit ditambah dengan biaya konversi per unit, menghasilkan 0,17 ditambah dengan 0,05. Hasilnya adalah 0,22 per unit yang telah selesai. Nah, langkah yang keempat adalah penilaian barang dalam proses akhir yang dipindahkan keluar. Biaya dalam proses akhir adalah sebagai berikut. Bahan baku sama dengan 0,17 dikali 20.000. Menghasilkan 3.400. Konversi 0,05 dikali 8.000 hasilnya 400. Ini ditambahkan jadinya total biayanya 3.800. Penilaian atas barang yang dipindahkan keluar adalah biaya dari barang yang dipindahkan keluar sama dengan 0,22 dikali 60.000, hasilnya adalah 13.200. Departemen lebih dari satu. Dalam proses produksi, beberapa departemen menerima barang-barang yang selesai sebagian dari departemen-departemen sebelumnya. Dalam menangani barang-barang yang diterima dari departemen sebelumnya, terdapat dua hal yang penting. Yang pertama, biaya dari bahan baku ini adalah biaya dari barang yang dipindahkan dan dihitung dalam departemen sebelumnya. Yang kedua, unit yang dimulai di departemen berikutnya berkaitan dengan unit yang dipindahkan dari departemen sebelumnya, atau asumsinya bahwa terdapat hubungan 1:1 di antara ukuran-ukuran output dari kedua departemen. Lampiran 6A.2 Laporan Produksi Penentuan Harga Pokok First In dan First Out. Perbedaan antara metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Jika perubahan terjadi pada harga input produksi dari satu periode ke periode berikutnya, maka FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. 5 langkah untuk membiayai produksi. Langkah pertama, analisis arus fisik. Langkah kedua, penghitungan unit ekuivalen. Langkah ketiga, penghitungan biaya per unit. Langkah keempat, penilaian persediaan. Langkah kelima, rekonsiliasi biaya. Selanjutnya adalah penyusunan laporan produksi FIFO. Penyusunan laporan produksi dengan metode FIFO. Mengapa? Karena laporan produksi memiliki dua bagian. Yang pertama informasi unit dan yang kedua adalah laporan biaya. Bagian informasi unit menyajikan daftar arus fisik dan daftar unit ekuivalen.
Bagian informasi biaya juga dibagi lagi menjadi biaya untuk dipertanggungjawabkan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya yang pertama terdiri atas perhitungan biaya per unit dan biaya yang kedua terdiri atas penilaian barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun laporan produksi untuk bulan Juli 2013 menggunakan metode FIFO. Nah, di sini ada unit yang dipertanggungjawabkan, yaitu unit pada barang dalam proses awal sebesar 20.000 dan unit yang dimulai adalah 40.000. Total unit yang dipertanggungjawabkan adalah 60.000. Nah, di sini ada unit yang dipertanggungjawabkan lagi, itu unit yang dimulai dan selesai sebesar 30.000 untuk fisiknya dan 30.000 untuk fisik ekuivalen. Unit yang selesai dari barang dalam proses awal arus fisiknya itu 20.000 dan unit ekuivalennya adalah 5.000. Terus unit pada barang dalam proses akhir ada arus fisiknya ada 10.000 dan unit ekuivalennya adalah 2.500. Nah, total unit yang harus dipertanggungjawabkan ada untuk arus fisiknya ada 60.000 dan unit ekuivalennya ada 37.500. Nah, informasi biayanya di sini, biaya untuk dipertanggungjawabkan yang pertama dalam proses awal ada 3.525, yang dikeluarkan pada periode ini adalah 10.125. Ini ditotalkan jadinya 13.650. Untuk biaya per unit ekuivalennya adalah 0,27. Nah, selanjutnya adalah biaya, ini informasi biaya ya. Biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang dipindahkan, ada yang BPD akhir dan totalnya. Biaya unit yang pada barang dalam proses awal yang pertama itu dari periode sebelumnya ada 3.525, totalnya sama 3.225. Dari periode akhir, dari periode terkini yaitu 0,27 dikali 5.000, nah, dipindahkan sebesar 1.350, totalnya sama 1.350. Unit yang dimulai dan diselesaikan itu 0,27 dikali 30.000, hasilnya 8.100. Nah, di sini barang dalam proses akhir yaitu 0,27 dan dikali 2.500. BDP akhirnya adalah 675. Nah, total biaya yang dipertanggungjawabkan yang dipindahkan keluar ada 12.975. BDP akhirnya adalah 675 dan totalnya adalah 13.650. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kami akan menjawab semampu kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.